Hai hai hai, ketemu lagi kita sob. Jepang sepertinya memang jadi pusat pertumbuhan otomotif dunia, di mana selalu ada produkan-produkan yang menarik muncul dari Jepang. Salah satu basis produsen mobil yang kuat adalah Honda, di mana produkan ini kental banget dengan aroma JDM. Nah, beriringan dengan kesuksesannya, dia menciptakan terobosan nih sob. Kayak apa? Kita introin dulu. Guanggi Honda Automobile, atau yang lebih dikenal sebagai AC, secara resmi meluncurkan mobil elektrik baru dari basis Honda Breeze. Jika kurang familiar dengan namanya Breeze merupakan saudara kembar dari Honda CR-V yang juga dijual di Cina, sebagai bagian strategi penjualan untuk memasarkan dua mobil yang sama dengan nama berbeda. Mobil ini sebenarnya sudah rilis tahun 2021 sob. Meskipun satu basis dengan CR-V, Honda Breeze memiliki perbedaan dari sisi eksterior yang telah mengalami penyegaran sehingga bentuknya lebih sporty. Khusus model elektriknya yang diluncurkan kemarin, Breeze bakal menggendong mesin baru dengan keluaran teknologi generasi ketiga iMMD milik Honda. Sebelumnya, teknologi ini juga disematkan pada Accord dan Jazz terbaru. Tentunya Jazz yang bukan di sini sob, karena di sini Jazznya sudah disuntik mati. Nah, sekarang apa mobil ini? Kita bahas sob. Tapi sebelum itu, jangan lupa di-injus dulu subscribe-nya. Bad nights, I've been haunted by the past nights. I remind you of the bad times. I've been blinded by the gaslight. I've been blinded by... Eksterior. Meski dibilang ini berbasis sama dengan CR-V, tapi Honda Breeze lebih keren secara eksterior. Apalagi ini versi listrik. Pastinya lebih keren dari sisi luar dan teknologi. Banyak yang bilang mobil ini adalah perpaduan antara Accord dan CR-V. Dua mobil keren yang digabung menjadi satu. Dari sisi depan, terlihat desain CR-V yang memakai desain fascia depan Accord. Dari segi desain, tampilan depan Honda Breeze elektrik lebih modern dan cocok dengan bentuk keseluruhan sebagai medium SUV. Aura desain solid wing face Honda Accord jelas terlihat dari kombinasi lampu utama menyipit, dipadukan dengan grill chrome yang masuk ke bagian housing. Di tengah terdapat emblem H tegak berelemen biru yang menjadi ciri khas mobil elektrifikasi Honda, lengkap dengan kisi-kisi udara di bawahnya. Soal perlampuan, Breeze PHEV menggunakan multi reflektor LED untuk low beam dan high beam serta fog lamp-nya. Kalau dibandingkan dengan CR-V yang beraroma mobil keluarga, mobil ini lebih terlihat keren sob, meski masih menggunakan basis yang sama dengan Honda CR-V. Bagian samping masih seperti CR-V generasi terakhir, bedanya area body cladding sekarang dicat warna body, dibalut sedikit ornamen chrome, kelihatan makin clean look. Area kaki-kaki juga ikut dirubah lewat pelek multi-spoke dual tone berukuran 18 inch yang diklaim lebih aerodinamis. Desain ini lebih terlihat dewasa dan kekinian, meski tidak ada perbedaan dari sisi bentuk kaca dan jendela. Berlanjut ke buritan, Honda Breeze PHEV menghilangkan identitas diri sebuah CR-V yang dikenal sejak dahulu, yaitu model stop lamp huruf L. Sekarang modelnya lebih ke arah horizontal dan tentunya sudah mengadopsi LED. Bentuk area plat nomor juga sedikit berubah, jadinya makin tegak dan minim lekukan. Knalpot tetap menghadirkan tema dual muffler, ditemani oleh bumper yang kini lebih dinamis. Lagi-lagi sob, Mimin lebih suka dengan versi yang ini, karena overall secara desain mobil ini lebih dewasa daripada CR-V. Dan juga karena ini mobil listrik, tidak banyak lekukan-lekukan dan aksen-aksen seperti mobil konvensional. Karena rata-rata mobil listrik memang lebih simpel secara desain. Interior. Masuk ke bagian kabin, Honda Breeze versi hybrid ini tetap mempertahankan desain kabin yang familiar dengan milik Honda CR-V. Hanya saja di beberapa bagian, Honda memberikan permainan warna dan juga jahitan kontras agar bagian interior lebih sporty serta tidak ketinggalan tren terkini. Tuas transisi model tombol juga ikut dihadirkan menggantikan model konvensional. Salah satu fitur yang luput dari CR-V yang dijual di Indonesia. Menariknya, di baris kedua, penumpang belakang dimanjakan oleh sebuah kontrol pengaturan lewat layar berukuran 4 inch yang letaknya berada persis di bawah jok tengah. Fungsinya untuk mengatur beberapa pengaturan seperti volume, source, channel folder, tune, dan buka tutup panoramic sunroof tanpa harus meminta pengemudi atau penumpang depan. Gokil.
Nah, kita ngomongin soal fitur. Bicara soal fitur, Honda menyematkan fitur konektivitas terbaru dalam bentuk Honda Connect, di mana sang pengemudi bisa menggunakan smartphone sebagai kunci mobil, termasuk juga menghidupkan dan mematikan mesin, mengatur suhu udara, sehingga menjadwalkan waktu charging jika diperlukan. Selain itu, Honda Breeze PHEV juga memiliki fitur keselamatan aktif dan pasif yang terhubung dalam paket Honda Sensing. Fitur ini meliputi Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist System, Road Departure Mitigation, Blind Spot Monitoring, dan Collision Mitigation Braking System. Dan juga adanya panel instrumen 7 inch yang sudah menampilkan menu Electric Cruising dan Power Flow. Keren kan? Nah, kita sampai ke mesin. Di bagian dapur pacu, Honda Breeze PHEV dilengkapi dengan teknologi iMMD, generasi ketiga yang terdiri dari mesin 2000 cc, Atkinson Cycle, dan motor listrik ganda yang disuplai baterai. Daya maksimum gabungan dari keduanya sebesar 214 PS, dan torsi instan mencapai angka 315 Nm. Untuk baterainya sendiri, menggunakan tipe lithium berdaya 16,3 kWh, yang disembunyikan di bawah kursi penumpang baris kedua. Ada 3 mode berkendara yang bisa dipilih, yakni penggerak listrik murni, mode penggerak hibrida, dan juga mode penggerak mesin. Pengemudi bisa beralih gaya berkendara sesuai dengan keinginan. Jika ingin tanpa suara, bisa memilih mode listrik. Dan sebaliknya, jika butuh tenaga besar, bisa memilih mode penggerak hibrida. Port pengisian daya sendiri terletak pada bagian belakang kanan kendaraan. Sekali cas, mobil ini bisa jalan 85 km tanpa bantuan mesin bensin sob. Salah satu keunggulan mobil hybrid bertipe paralel adalah mesinnya tidak selalu bekerja penuh mengisi baterai, karena jika baterai penuh, motor listrik akan menggunakannya untuk menjalankan mobil. Selain itu, tingkat keiritan Breeze PHEV juga luar biasa, mencatatkan angka 1,3 liter untuk 100 km sob, atau lebih tepatnya 1:76,92 km per liter. Angka ini sama seperti motor Matic. Asli, ini gokil banget. Kalau irit begini, bisa makin kaya sob. Nah, kita sampai ke soal harga. Honda Breeze PHEV dibanderol mulai harga 602,7 jutaan dan model termahalnya mencapai 660 jutaan. Ada 3 tipe, yaitu luxury, premium, dan eksklusif. Gimana? Tertarik buat beli? Kalau harganya masuk ke Indonesia sama, maka ini harganya sama dengan kelas CR-V sob. Tapi tentunya ini jauh lebih irit. Keren sih. Semoga masuk ke Indonesia ya. Oke sob, sekian dulu info dari TNT Corner. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kita doakan sehat-sehat selalu sob, lancar rezekinya, berkah semuanya, sukses karirnya, dan bahagia sekeluarga dunia akhirat. Amin. See you in the next video, dan I'll be back. Ciao.